Shalom, bersama saya Pendeta Samuel Kundiman untuk kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam Mika pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Setelah janji-janji sehubungan dengan kerajaan Mesias dalam 2 pasal sebelum pasal 6 ini, kali ini Nabi Mika diperintahkan untuk menyingkapkan dosa-dosa Israel guna menyadarkan dan mempermalukan mereka di hadapan semua orang akibat ketidaktaatan mereka. Sama seperti Nabi Amos, Nabi Hosea dan Nabi Yesaya, teman-teman sejaman sepelayanan dengan Nabi Mika ini. Sang Nabi Mika menyampaikan pesan keadilan dengan suara yang sangat keras, dengan suara yang tegas, nada yang tegas, bahwa Allah sedang berperkara dengan umatnya. Dan alasan mengapa dia bertindak melawan Israel. Jadi suara kenabian diperdengarkan supaya umat bertobat. Dan kemudian Allah berada di posisi berlawanan, bertentangan dengan Israel. Ada alasan-alasan tentu saja dari Allah mengapa mengambil sikap demikian terhadap umatnya. Nah, untuk lebih lanjut, mari saya ajak kita lebih dahulu masuk ke hadirat Tuhan. Kita menikmati hadirat Allah. Kita mau senangkan Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inayasan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan, mengiringi Engkau seumur hidup kami. Supaya kehidupan ini menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dari hari ke sehari. Kami mengejar perkenanan Allah atas hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau membaca firman-Mu, mau merenungkan dan belajar bersama. Beri kami hikmat pengertian, sehingga kami mampu menerima firman, mampu mengerti maksud kehendak Allah di dalamnya, dan dimampukan untuk melakukan firman ini dalam hidup kami siang dan malam. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur berkat-Mu atas kami, urapan-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk buka Alkitab kita dari kitab Mika, kitab Nabi kecil yang bernama Mika. Kita sudah ada di pasal yang ke-6 hari ini. Pasal yang ke-6 di buku Alkitab saya halaman 1003. Saya akan pandu kita untuk membaca dari ayat pertama sampai ayat yang kelima lebih dahulu mengenai pengaduan, tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umat-Nya. Ini merupakan keluh kesah dari Tuhan terhadap umat-Nya, yaitu umat Israel. Nah, demikian firman Tuhan. Baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan mereka. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Di sini, sang nabi diperintahkan
oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan yang sangat keras. Dan sungguh-sungguh seolah-olah bukit dan gunung-gunung pun ikut mendengarnya menjadi saksi. Selain bertujuan untuk menyatakan keseriusan pesan yang hendak disampaikan, hal ini juga menyingkapkan kebodohan umat Israel, umat Allah. Yang acuh tak acuh tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Sampai gunung-gunung dan bukit dipanggil untuk mendengarkan. Mari kita berperkara. Tuhan mau membuat pengaduan mengenai perilaku kehidupan orang Israel. Semua umat Tuhan, Israel dan Yehuda punya pengalaman hidup yang sama. Sama-sama pemberontak, sama-sama jahat. Beruntungnya di Yehuda setelah nabi ini melayani, atau pada masa Ahaz dan sampai masuk ke masa reformasi Hizkia, Yehuda masih mengalami namanya pemulihan dari Tuhan. Mengalami penundaan untuk dihukum karena ada reformasi rohani terjadi pada masa itu untuk Yehuda. Tapi Israel Utara tetap mengalami kondisi yang sangat sulit. Mereka makin jauh dari Tuhan. Israel diberi peringatan, ya, diberi peringatan yang adil. Namun mereka mengabaikan nasihat yang baik yang datang dari Tuhan melalui para nabi. Kini Allah berperkara dengan Israel melalui nabinya juga. Dan tuduhan Allah disampaikan secara terbuka supaya semua mendengar. Baik manusia, makhluk lain maupun disebutkan di sini gunung-gunung dan bukit-bukit. Biar kiranya semua bisa mendengar dan menjadi saksi secara terbuka. Dikatakan, hai Israel, tunjukkan kesalahan apa yang telah kulakukan. Kekeliruan apa yang sudah kubuat, yang sudah Tuhan buat. Sehingga kamu meninggalkan aku. Waduh, sampai Tuhan bisa bicara seperti ini kepada orang Israel. Berarti Tuhan selama ini mengasihi, Tuhan tetap setia, tapi tidak dipedulikan. Tuhan masih tetap menganggap mereka sebagai umatnya. Tuhan masih mau berbicara melalui para nabi kepada mereka, tetapi mereka mengabaikan. Tuhan dicuekin. Kadangkala posisi hidup kita seperti itu, Bapak Ibu saudara Tuhan. Kita sudah ditolong, kita sudah melihat kemurahan Tuhan, kita sudah diselamatkan. Kita diberi kekuatan, kesehatan, nafas hidup setiap hari. Saat ini kita tidak berbaring di rumah sakit, kita tidak menderita kelaparan, kesusahan. Tapi kita seringkali lupa mengucap syukur sama Tuhan. Kita meninggalkan hadirat Allah, kita nggak mau berdoa, kita nggak mau beribadah, kita nggak mau doa fajar, kita nggak mau masuk menara doa. Kita malas, enggan mengangkat tangan memuji Tuhan, kita nggak mau mengucap syukur. Kita nggak mau berbuat baik, kita nggak mau say thank you sama Tuhan. Ini Tuhan buat pengaduan, Bapak Islam Tuhan. Coba kalimat-kalimat ini taruh di hati kita. Kalau Tuhan sampai berbicara itu kepada kita, seperti apa perasaan kita? Apakah tergugah? Apakah langsung kita sadar dan duduk di kaki Tuhan menangis bertobat? Orang Israel tidak sama sekali. Dikatakan ayat yang ketiga, umatku apa yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Waduh, ini pernyataan yang sangat keras kepada umat Tuhan. Pada kenyataannya bahwa Allah tidak pernah memperdayai kita, tidak bikin susah kita toh. Allah Israel tidak pernah bikin susah orang Israel. Allah tidak pernah mengecewakan saya. Allah tidak pernah mengecewakan kita. Kita yang paling sering mengecewakan Tuhan. Allah tidak pernah berlaku curang kepada saya. Kepada Anda juga saya percaya itu. Kepada Bapak Ibu salam Tuhan. Allah tidak pernah berlaku curang. Tidak pernah mempermalukan kita. Demikian juga hal itu kepada orang Israel. Tuhan tidak pernah mempermalukan dan tidak berlaku curang kepada mereka. Lantas, mengapa
Seringkali kita mencurangi Tuhan. Mau beribadah malas. Sakit sedikit kita bilang, aduh gak enak, gak mau bangun pagi, gak mau beribadah, gak mau bersekutu. Ya, mengapa kita menghina dan mengecewakan harapan-harapan Allah kepada kita? Kita suka hitung-hitung untuk memberi kepada Tuhan. Kita suka membuat hitung-hitungan untuk memberkati orang lain. Kita suka hitung-hitungan untuk melakukan sesuatu yang baik kepada siapapun. Kita merasa rugi. Ya. Tapi kalau kita melihat di konteks ini, sebenarnya siapa yang rugi? Ya. Kalau kita berupaya untuk merugikan, mencurangi Tuhan dalam hidup kita, kita sendiri yang menerima dampaknya, akibatnya. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Bukan oleh karena Tuhan yang membuat kita rugi, oleh karena perilaku kita, sikap kita, hidup kita. Orang Israel dirugikan oleh perilaku mereka kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka sendiri hidup menderita. Yang kedua, karena Israel tidak dapat memberi bukti kesalahan Tuhan kepada mereka, maka Allah menunjukkan banyaknya bukti kebaikan yang telah diperbuatnya bagi mereka. Kebaikan yang seharusnya mendorong mereka untuk melayani Tuhan selamanya. Itu dipaparkan di sini. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, memberikan nabi kepadamu, orang yang menuntun engkau menjadi guru di dalam perjalanan hidupmu, mengajar engkau akan hukum-hukum Allah. Aku melindungi engkau dari Balak. Apa kamu sudah lupa apa yang kuperbuat kepada Balak, Raja Moab? Apa yang dikatakan Bileam? Dia nggak berani dan nggak bisa mengutuk engkau, tetapi malah memberkati Yakub. Perjanjian di Gilgal bagaimana? Semua dipaparkan, menunjukkan kebaikan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sangat istimewa kepada orang Israel. Ingatlah apa yang Allah perbuat waktu lalu yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Yang memanggil kita, menolong kita, menyembuhkan, memulihkan kita, bahkan menyelamatkan kita. Sampai saat ini Ia memelihara saya dan saudara. Ingat itu. Bapak Islam Tuhan. Tuhan sudah meluputkan kita dari banyak. Dari malapetaka, dari kesesakan hidup, dari penderitaan, dari ancaman, dari maut, mara bahaya. Ya, dari sumpah serapah orang. Tuhan meluputkan kita dari semua itu. Seharusnya kita tetap hidup di dalam pengucapan syukur kepada Tuhan dan menjadi orang yang punya rasa berterima kasih sama Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan sebab kebaikannya, kemurahannya yang tak terkira di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan itu, lalu membandingkan dengan masalah-masalah yang kita alami, sebenarnya nggak ada seberapa apa yang kita hadapi, apa yang kita alami. Dibanding dengan kebaikan Tuhan, luar biasa. Jadi jangan lupa diri, jangan sombong, jangan angkuh. Belajarlah terus mengucap syukur dan layanilah Tuhan. Kalau ada masalah-masalah tertentu di pelayanan, gesekan-gesekan, itu baik untuk menolong kita, untuk membuat kita lebih tajam di dalam Tuhan. Untuk membuat kita lebih kuat, lebih kokoh, karakter kita terbentuk. Dan Tuhan menginginkan hal itu dalam kehidupan kita. Kita lanjut baca ayat yang ke-6 sampai 8 ya. Demikian firman Tuhan, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi,
akan pergi ke aku menghadap dia dengan kurban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun. Berkenankah Tuhan pada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak Islam Tuhan, ini adalah respon dari umat untuk mau berdamai dengan Allah. Pada akhirnya umat itu merespon ajakan aduan, ajakan perkara Tuhan kepada mereka dengan mereka. Jadi mereka menjawab itu kepada Nabi. Mereka bertanya, apa syarat untuk masing-masing pribadi bisa berdamai dengan Allah? Apa syaratnya kami bisa berdamai dengan Tuhan? Dengan apakah aku akan pergi? Karena setiap orang itu mengetahui penyakit rohani di dalam dirinya sendiri tentu. Apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa damai dengan Tuhan? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sikap yang tepat saat seseorang benar-benar menyadari kesalahan diri dan hukuman dari Tuhan akan datang kepadanya, maka ia akan dengan sungguh-sungguh mau bertobat. Dia akan dengan sungguh-sungguh mau berdamai dengan Allah dan kemudian memohon pengampunan agar beroleh harapan bagi pemulihan, beroleh kesembuhan, beroleh perkenanan daripada Allah, sehingga hubungan itu bisa pulih kembali dengan Tuhan. Datang sujud dan merendahkan hati, penuh hormat dan mencari perkenanan Tuhan, membawa hati yang hancur di hadapan Tuhan, membawa jiwa yang remuk kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan sebagai korban yang benar di hadapan Allah. Kita bawa hati kita, hidup kita. Kita bawa pertobatan hidup di hadapan Tuhan. Ini sikap yang benar. Tetapi apa jawab orang Israel? Israel tidak membawa hati mereka. Tidak membawa hati yang remuk. Tidak membawa hidup dengan kerendahan hati. Tidak mengakui dosa dan pelanggaran mereka di hadapan Tuhan. Tetapi mereka bawa apa? Ribuan domba jantan. Bahkan mereka di ayat 8 tadi dikasih tahu bahwa mereka mau siap memberikan anak. Ayat ke-7. Akan kupersembahkan ke anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Mereka bahkan rela mau bawa korban-korban itu sebagai korban tebusan bagi pelanggaran mereka. Mereka membawa sesuatu yang bernilai tetapi keliru. Bernilai yang bisa dilihat, diukur, ditakar dengan uang, dengan nilai duniawi yang sementara sifatnya, bukan yang kekal dari hati. Mereka membawa sesuatu yang keliru, yang sama dengan perilaku orang yang hidup di dalam kekafiran dan yang tidak layak di hadapan Tuhan tentu saja. Tuhan tidak gila dengan korban bakaran. Tuhan tidak gila dengan harta kita. Tuhan tidak rakus dengan itu semua. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hidup kita. Tuhan mau pertobatan kita. Firman Tuhan mengatakan begini, bukankah mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan? Dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Samuel menegur Raja Saul dengan keras. Allah tidak berkenan pada korban sembelihan dan korban sajian tanpa kasih, tanpa hormat kepada Tuhan. Tanpa takut akan Dia. Tuhan pasti menolak semua kurban persembahan itu. Jadi yang Allah tuntut dari kita adalah kasih kita kepada Dia, hormat kita kepada Tuhan,
takut kita, segan kita, sungkan kita, cinta kita kepada Dia. Kalau seseorang cinta, maka yang lainnya pasti akan ngikut juga. Semua hal bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Itu kalau orang punya hati sama Tuhan. Apa yang ditawarkan Israel untuk berdamai dengan Allah tidak memenuhi syarat keadilan ilahi. Tidak dapat menebus penistaan mereka terhadap Allah akibat dosa mereka, ya, akibat kejahatan yang mereka perbuat. Mereka mau memberikan apa saja kepada Allah kecuali dosa mereka. Padahal yang Allah minta dari mereka adalah pertobatan. Bawa dosamu kepadaku, bereskan di hadapanku, dan bertobatlah. Cari aku, cari wajahku, temukan aku. Itu yang Allah mau dari Israel. Tetapi semua hal bisa mereka persembahkan kepada Tuhan. Namun dosa mereka gak mau kasih sama Tuhan. Mereka senang dengan dosa itu. Mereka suka berdiri berhadapan, berlawanan dengan Allah, dengan kehendaknya. Barang siapa menyangka bahwa pengampunan dosa dan perkenanan Allah itu bisa dibeli, maaf, binasalah dia bersama uangnya itu. Binasa. Jangan kira dosa bisa ditukar dengan aktivitas rohani kita. Jangan dikira dosa kita, kejahatan kita, pelanggaran kita tersembunyi, ditutupi oleh setiap kegiatan rohani yang kita lakukan, kemunafikan kita, kerajinan kita untuk melayani. Nggak bisa. Tuhan akan singkapkan itu, dan itu akan menjadi jerat bagi kita. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-9 dan seterusnya sampai ayat yang ke-16. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota. Adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku, bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik. Dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta. Dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kuselamatkan akan kuserah kepada pedang. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur tapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Di sini Tuhan mendakwa Yerusalem dan Samaria, dua kota selatan dan utara. Suara Tuhan melalui nabi-nabinya telah diperdengarkan dengan sangat kuat. Orang yang bijaksana mengenal suara dan memperhatikan pesan Tuhan. Beberapa alasan kita bisa temukan di sini. Alasan Allah untuk menghukum dan mendakwa Israel. Dikemukakan bahwa yang pertama itu adalah bahwa mereka menjadi kaya dari hasil kelicikan dengan cara fasik, hidup fasik. Mereka mengumpulkan harta kekayaan dari kefasikan dengan cara licik, mencurangi orang lain, merugikan orang lain. Yang kedua, memakai takaran eva yang kurang.
Jadi berdagang nggak sesuai 1 kilo tapi ditimbangnya 8 ons. Seperti itu contohnya. Atau pakai 2 batu timbangan. Yang asli dan palsu. Yang asli untuk jual beli atau palsu untuk jual beli. Semua dengan teknik, dengan cara penuh kelicikan. Menipu orang. Ya. Memeras dan menipu orang miskin. Orang miskin jadi sasaran. Yang ketiga, mencurangi pembeli dengan neraca palsu. Yaitu tadi, dengan batu timbangan yang berbeda. Lalu yang keempat, dikatakan bahwa orang kaya itu bertindak semena-mena. Gak ada belas kasihannya. Tangan mereka penuh kekerasan, penuh darah. Suka merampas, lalu mereka punya lidah penuh dengan dusta. Menipu orang, mendustai orang, janji nggak ditepati, begitu semua. Kemudian yang kelima itu di ayat 16. Engkau telah berpaut kepada ketetapan Omri, bahwa umat itu khususnya orang Israel yang di utara itu menjadi penyembah berhala dan hidup dalam ketetapan rancangan dari Omri. Hidup dalam kefasikan dan kutuk. Oleh karena apa? Jadi penyembah berhala. Dan menyeret mereka untuk menolak Allah. Ini mengerikan Bapak Islam Tuhan. Karena itu di ayat 13 sampai ayat 15. Di sini bicara mengenai penghakiman Allah. Maka aku pun mulai memukul engkau. Menanduskan engkau. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Dan seterusnya. Penghakiman atas dosa-dosa tersebut. Tuhan itu memukul Israel dan membuat engkau mual. Membuat engkau kesel dengan apa yang kamu miliki. Aduh, ini mengerikan sekali Bapak Ibu Tuhan. Menjadi sangat rugi ya. Dengan semua dosa dan kejahatan yang telah diperbuat. Mereka tidak akan menikmati apa. Mereka tidak akan menikmati hasil. Mereka tidak akan menikmati milik yang telah mereka dapatkan, mereka raih. Prestasi yang mereka raih tidak akan bisa mereka nikmati. Harta benda yang mereka kumpulkan tidak akan berguna bagi mereka. Selalu merasa lapar dikatakan tidak menjadi kenyang. Karena apa? Perut mereka memberontak. Lapar, lapar, lapar. Padahal baru saja selesai makan. Tidak pernah merasa puas. Tidak tenang dan tidak akan mengalami kebahagiaan. Ini kondisi orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Hidup tidak mengalami kebahagiaan dan sukacita tidak ada di dalam hidup mereka. Karena itu mau mendapatkan kebahagiaan, sukacita, menikmati berkat Tuhan, menerima anugerah, menikmati dekat dengan Tuhan. Hormat sama Tuhan. Takut akan Allah, beribadah kepadanya dengan takut dan gentar. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi dosa Israel menjadi senjata makan Tuhan bagi diri mereka. Mereka tidak akan menikmati hasil kerja mereka. Dan semua yang mereka miliki akhirnya akan diambil, dirampas daripada mereka. Bapak Islam Tuhan. Saya tutup dengan aplikasi kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yang pertama bahwa Allah mau kita hidup adil dengan sesama. Tolong jangan curang. Jangan biasakan merampas hak orang lain. Dimanapun kita berada. Di tengah keluarga, di jalan, dimanapun. Orang punya hak jalan, silakan biarkan mereka jalan. Kedua, Allah mau kita hidup dalam kasih setia. Karena Allah itu berbelas kasihan kepada kita semua umat manusia. Amin. Kita ada pun karena belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, bahwa Allah mau kita hidup tetap rendah hati di hadapan Dia. Mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari sini kita punya sikap akan berubah. Kita akan mengasihi Tuhan. Kita akan beribadah kepadanya. Kita akan mengucap syukur kepadanya. Kita akan berlaku setia kepadanya. Tapi kita juga mengasihi sesama kita. Amin. Mari Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala,
kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Untuk kebenaran firman-Mu. Nasihat teguran keras dari Tuhan kepada umat Israel, tapi juga berlaku kepada kami semua. Kiranya kami diingatkan terus. Rohani kami dibangun untuk terus kami berlaku adil di hadapan Tuhan. Mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Berkati setiap pribadi. Di dalam nama Yesus Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami semua umat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan. Sebelum kita berpisah dari Bible study ini, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.